أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan wa akhwat, sahabat-sahabat pecinta majelis ilmu, pecinta amalan kebaikan, pecinta para ulama yang dirahmati Allah sekalian. Selalu kita doakan semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melihat kebenaran itu adalah kebenaran dan kita mampu mengikutinya, dan kita bisa melihat kebatilan itu sebagai kebatilan dan kita mampu menjauhinya. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita doakan semoga kita semua, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai taulan sahabat-sahabat kita, semua mukminin mukminat selalu diberikan hidayah oleh Allah untuk berjalan pada siratim mustaqim, jalan yang lurus yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini dan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kembali kajian kita, kitab Min Mujarabatis Shalihin, kali ini di bawah judul Liman Aqsaral Istighfara, fadilah khasiat yang akan didapatkan oleh mereka yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan dengan judul Al-Iksar min la haula wa la quwata illa billah. Fadilah yang didapatkan oleh mereka yang banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis diterima dari Ibni Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus kerabat dekat beliau, karena Ibni Abbas ini merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari paman beliau Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ibni Abbas menerima sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man aksaral istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan min kulli dhaiqin makhrajan." Siapa saja yang banyak beristighfar kepada Allah, maka pasti Allah akan menjadikan untuknya kesenangan di setiap kesedihan, dan Allah pasti akan menjadikan untuknya jalan keluar daripada setiap kesempitan yang ia hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dan memastikan bahwa orang yang banyak beristighfar kepada Allah, ketika ia bersedih akan diganti kesedihannya oleh Allah dengan kesenangan. Ketika ia mendapatkan kesempitan dalam kehidupan, Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar sehingga ia terbebas dari kesempitan tersebut. Maka istighfar, memperbanyak istighfar adalah kunci untuk mendapatkan kesenangan dan kunci agar bisa terlepas daripada segala persoalan kehidupan yang kita hadapi. Warazaqahu min haitsu la yahtasib.
Rasulullah melanjutkan bahwa orang yang banyak beristighfar kepada Allah, maka pasti rezekinya akan diberikan oleh Allah kepadanya dari jalur yang tak terduga. Ini maknanya wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rezekinya akan disalurkan oleh Allah melalui jalur yang tak terduga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi dan Muhammad bin Nasar. Dilanjutkan dengan judul Al-Iksar min la haula wa la quwata illa billah. Fadilah, khasiat, keutamaan yang didapatkan oleh mereka yang banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Wa hiya min a'dhami abwabil farj wa kanzun min kunuzil jannah. Kalimah la haula wa la quwata illa billah merupakan pintu kesenangan yang paling agung, dan la haula wa la quwata illa billah ini merupakan salah satu gudang daripada gudang-gudang yang ada di surga. Fa'an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diterima dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul la haula wa la quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Rasulullah berpesan kepada Abi Musa al-Ash'ari, bacalah la haula wa la quwata illa billah, karena la haula wa la quwata illa billah ini merupakan satu gudang dari gudang-gudang yang ada di surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Laqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil iksari minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar umatnya banyak membaca kalimah la haula wa la quwata illa billah. Wa hiya tukshifu sab'ina baban min ad-dar. Karena la haula wa la quwata illa billah bisa menghilangkan 70 macam penyakit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, aksir min qauli la haula wa la quwata illa billah. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimah la haula wa la quwata illa billah, fa innaha min kanzil jannah. Karena la haula wa la quwata illa billah merupakan kunci. Karena la haula wa la quwata illa billah merupakan gudang surga. Kala Makhul, berkata Makhul, faman qala la haula wa la quwata illa billah wa la manja minallah illa ilai kushifa anhu sab'ina baban minad-dur adnahunna al-faqru. Makhul berkata, maka siapa saja yang membaca la haula wa la quwata illa billah wa la manja minallah illa ilai, maka kushifa anhu sab'ina baban minad-dur adnahunna al-faqru, akan dihilangkan daripadanya 70 macam keburukan. Paling rendah adalah keburukan yang bernama kefakiran dan kemiskinan. At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.